Banyak orang bilang kalau HP ini adalah HP gaming. Kayaknya bukan deh. So guys, welcome back to Updated Alien Channel. Nama gue Greg, jadi ini dia video review Domingo bersama Realme Narzo 20 Non-Pro. Jujur HP ini punya banyak banget kelebihan yang gak gue expect bisa hadir di kelasnya. Tapi tentu ada kurangnya juga sih. Buat kalian yang penasaran, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini punya ukuran layar 6,5 inch dengan body ratio 20:9 yang ramping gak lebar ke samping, persis kayak kebanyakan HP Realme lainnya. Untuk desain memang masih disayangkan menggunakan mini drop display, belum menggunakan punch hole kayak di Realme C17 ataupun Realme Narzo 20 Pro. Tapi ya nggak masalah sih. Lanjut untuk experience, resolusinya menggunakan HD Plus yang kalau dipakai nonton, gaming, entertainment, browsing, oke lah, cukup tajam asal nggak diliatin secara dekat. Dan untuk kecerahannya 450 nit sih oke lah, dipakai di kondisi outdoor masih bisa kelihatan walaupun agak sedikit terhambat kalau backgroundnya itu warna putih. Buat kalian yang penasaran, Bang, HP ini ada proteksi nggak? Jawabannya ada Corning Gorilla Glass plus dapat free screen protector bawaan yang udah dipasangin. Gue bisa ngerti kenapa banyak orang yang bilang ini adalah HP gaming termurah. Karena chipset yang dipakai adalah Helio MediaTek G85 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Ya, yang menggunakan chipset di kelas harga segini tuh bisa dihitung pakai jari. Secara performa yang dimiliki pun juga sangat menjanjikan. Untuk Antutu bisa hit di angka 203 ribuan. Dan setelah gua ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan graphic balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra yang konsistensi FPS cukup bagus walaupun sesekali ada frame drop, tapi at least bisa playable. Terus suhunya masih panas dalam tingkat wajar, dan kalau kalian tanya gyroscope-nya gimana? Well, karena ini menggunakan gyroscope software jadi agak delay. Dan kalau kalian tanya, Bang, game Genshin Impact gimana? Gue udah ngetesin, bisa dapat settingan lowest 30 fps yang konsistensi FPS bagus, tapi hanya aja panasnya memang, ya kalian tau lah ya, game Genshin Impact kan berat. Tapi untungnya karena back covernya menggunakan polikarbonat, jadi untuk menghantarkan panasnya nggak terlalu cepat. Intinya sih, performanya udah sangat menjanjikan dan ngebut di harga segini. Varian HP ini cuma ada satu di Indonesia, yaitu 4/64 GB dengan teknologi RAM-nya sudah menggunakan LPDDR4X dan internal memori menggunakan eMMC 5.1. Ya memang kalau buka tutup aplikasi masih takes time secara belum menggunakan UFS, tapi at least dalam sistem multitaskingnya bisa berjalan dengan baik. Secara penggunaan RAM udah efisien, yaitu tadi karena pakai LPDDR4X. Selama aplikasi yang jalan di background nggak lebih dari 8, bukan termasuk game, ya nggak akan sering-sering nunggu loading ulang. Jadi menurut gua LPDDR4X di HP ini udah bagus, walaupun ya minus tadi belum menggunakan UFS sih. Kamera belakang di HP ini menggunakan sistem triple kamera setup dengan primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel. Terus 8 megapiksel ultra wide angle dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gue ya oke lah, mencapai standar. Kalau kalian tanya detail, tentu detail. Bahkan bisa gue bilang ini detail banget berkat ada extra software sharpening. Yang sampai-sampai kalau kalian zoom itu tulisan masih bisa kelihatan cukup jelas. Ya minimal masih kebaca. Tapi menurut gue ini over sharp sih. Mesti diturunin extra software sharpening maka kelihatan lebih natural. Untuk warna, oke, dynamic range ngangkat walaupun masih bisa ngangkat lagi lewat software update mendatang mungkin. Dan untuk hasil foto di ultrawide, jelas ada perbedaan dalam segi cahaya yang cukup signifikan, tapi at least dynamic range-nya masih ngangkat. Detailnya pun ini kena extra software sharpening. Jadi walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi hasil fotonya tetap tajam. Kalau kalian zoom, ya masih kelihatan juga kalau ada tulisan di kondisi daylight. Untuk hasil foto di low light menurut gua oke aja, tapi saran gua nyalain fitur nightscape andalannya Realme, maka detail bisa 2 kali lebih tajam, warna ngangkat, dan pokoknya harus gue bilang nyalain fitur nightscape kalau kalian mau foto di tempat gelap ataupun nyaris no light sekaligus, karena hasil foto bahkan lebih kelihatan bagus, dramatis, dan keren aja gitu.
Dan sekarang gue akan bahas kamera depan yang punya resolusi 8 megapiksel di HP ini. Untuk hasil fotonya sih bisa melebihi ekspektasi gue untuk kelas harga segini. Karena detailnya tajam, apalagi ada extra software sharpening, jadi memang berasa tajam. Tapi nggak terlalu over sharpen kayak kamera primary lens belakang HP ini. Jadi kalau kalian zoom, detailnya masih cukup soft. Terus cuttingan portraitnya rapi, hanya aja di skin tone masih bisa diimprove lagi supaya kelihatan lebih natural. Tapi at least kamera depan di HP ini bagus sih. Software di HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 1.0. Jadi untuk user interface-nya sama persis dari kelas HP entry level sampai ke flagship mereka, which is good, jadi tidak ada pembeda. Jadi di tampilan antarmuka ujung kiri terdapat Google Fit yang bikin kalian terus terupdate sama kayak channel ini tentunya. Lanjut, kalian bisa custom ikonnya sesuai kemauan kalian. Kayak bentuknya itu bisa kalian ganti, besar kecilnya bisa kalian atur, dan ada icon pull down gesture buat akses aplikasi yang susah dijangkau pakai satu tangan, itu memungkinkan. Dark mode, dual apps, pokoknya sisanya komplit. Dan gue denger-dengar juga tahun 2021 HP ini bakal terima Realme UI 2.0 beserta Android 11. Jadi kayaknya menarik ya. Sistem unlock di HP ini tersedia dua pilihan yang bisa kalian pilih. Pertama, tersedia sensor sidik jari yang penempatannya itu menurut gua udah pas, ada di bagian tengah atas, jadi gampang untuk dijangkau. Dan performanya pun menurut gua ini cepet banget. Sekali tap langsung masuk tanpa ada delay yang terlalu lama dan tidak ada screen delay. Jadi makin berasa cepet plus akurat juga. Dan opsi kedua ada face unlock, yang lagi-lagi performa unlocknya itu cepat tanpa ada loading. Jadi begitu kalian klik tombol power, bisa langsung masuk, tapi ketika kondisi cahaya lagi memadai ya. HP ini punya kapasitas baterai sebesar 6000 mAh yang besar. Tapi untungnya nggak cuma besar, tapi beneran awet. Iya, dipakai nonton YouTube seharian tuh nggak habis-habis, woi, gila sih. Dan kalau gue ngetesin kayak penggunaan lain scrolling sosial media atau Instagram, Facebook, nonton YouTube berjam-jam, main game Genshin Impact plus PUBG, itu masih bisa nyentuh screen on time sekitar 14 jam 43 menit dengan standby-nya bisa nyentuh 3 harian lebih dalam sekali ngecharge loh. Gila sih, kalau misalkan kalian ojol yang males banget bawa powerbank kemana-mana, mungkin HP ini cocok banget buat nemenin kalian seharian penuh. Jadi emang baterainya tuh awet, asli harus gue bilang awet. HP ini surprisingly support teknologi fast charging. Walaupun belum menggunakan Dart ataupun full flash charge, tapi at least sudah support 18 watt dan brick chargernya itu udah di-include di dalam box pembelian. Lanjut, pertanyaan dari kalian pasti, butuh berapa jam bang untuk penuhin kapasitas baterai 6000 mAh di HP ini? Well, gue udah coba ngecharge dari angka 11-100%, itu makan waktu 3 jam 9 menit yang memang masih takes time, karena nyentuh 3 jam. Tapi coba bayangin aja, kalau misalkan brick charger yang di-include cuma 10 watt, wah itu bisa 4 jam kali. Jadi at least masih lebih cepat. Saran gue, kalau kalian mau lebih cepat lagi, ngecharge baterainya di posisi 15 atau 18% aja, supaya lebih hemat waktu aja. Oh ya, terakhir port chargernya sudah menggunakan Type-C, jadi kekinian juga. Di bagian expansion, HP ini masih support triple slot tray, yang artinya kalian bisa taruh dua nomor bersamaan yang support dual 4G plus VLTE asalkan providernya support, plus bisa nambahin ekstra memori menggunakan microSD yang support sampai 256GB. Jadi kalian bebas upgrade lah intinya. Speaker di HP ini masih menggunakan sistem single bottom firing speaker yang kualitas suaranya oke, karena bassnya masih berasa dan clarity pun berasa, walaupun secara kualitas suara masih kurang kenceng dan bassnya nggak berasa. Jadi ini dia live testnya, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung go play di volume 100%. Jadi gitu kualitas suaranya. Tapi saran gue buat kalian yang mau main game PUBG dan mau denger footstep musuh, pakein aja earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian karena HP ini masih punya port jack 3.5.
So guys, kita udah ngomongin kelebihan-kelebihan yang ada di HP ini. Tapi pasti pertanyaan dari kalian, apa yang menjadi kekurangannya? Karena sama-sama kita tahu, tidak ada smartphone yang sempurna. Jadi langsung aja gue bahas kekurangan pertama yang ada di HP ini ya. HP ini punya bahan material polikarbonat dengan finishing design itu dibuat seperti doff yang bertekstur ada V. Dan kalau kena gradasi cukup catchy. Tapi ada dua hal yang gua kurang suka di bagian body. Pertama, pinggir framenya itu ada sedikit lancip, jadi nggak fully rounded yang bikin HP ini tuh rentan banget Den. Karena kemarin ini gua nggak sengaja kena pentok pintu pelan ya. Terus pas gue lihat ada den kecil yang bikin sedih. Jadi gue berharap di next frame-nya bikin full rounded seperti yang gue kenal untuk HP Realme. Kedua, seperti yang gue bilang di video unboxing, mini dimensi bodi HP ini tuh tebal plus cukup berat. Jadi makanya selama penggunaan HP ini nggak pernah gue pakein case apapun karena takut makin tambah tebal dan makin berat. Ya walaupun sering kalian pakai ya kebiasa juga sih. Kekurangan kedua ini cukup deal breaker, tapi pas tahu harganya segini jadi kayak gimana ya, mau minta nggak enak, dikira nggak tahu diri, tapi tetap gua request sih, yaitu kamera depan, kamera primary lens, sampai kamera lensa ultrawidenya tidak tersedia EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi ketika kalian mau record video, kalau tangan kalian nggak stabil, hasil video bakalan shaky dan ya kurang bagus aja gitu buat ditonton. Gue saranin kalian pegangnya tuh harus steady dan firm supaya hasil video at least bisa better, nggak terlalu shaky. Dan gue berharap sama Realme semoga bisa membawa EIS minimal di primary lens kamera belakangnya aja deh. Ini dia isu-isu yang selalu gue masukin kekurangan ke setiap HP Realme dengan panel layar IPS LCD, yaitu ketidakadaannya fitur LED notification. Padahal kecil, tapi ini fungsinya sangat major dan besar banget. Kalau misalkan kalian lagi pergian kemana terus lupa bawa HP, terus ada notifikasi yang masuk, ya kalian bisa sesimpel dikasih tahu ada notifikasi yang masuk dengan lampunya nyala. Tapi sekarang ini ya layarnya blank aja hitam karena tidak ada LED notification. Gue berharap semoga Realme bisa membawa fitur LED notification, please banget. So guys, itu dia video review 2 minggu bersama Realme Narzo 20 biasa. Kesimpulannya, apakah HP ini adalah HP gaming? Jawabannya, oh tentu bukan. Tapi satu yang pasti, performanya sangat ngebut di harga segini, yaitu dengan harga Rp2.099.000. Dan kalau kalian tanya apakah HP ini worth it? Ya worth it, asal kalian bisa nerima 3 kekurangan tadi. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.